Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, eh, Prof. Asri dan teman-teman, pada kesempatan ini saya diberikan amanah untuk memaparkan materi tentang multiple intelligency. Nah, sebenarnya di kesempatan hari ini saya berdua dengan teman saya, namun dari tadi saya mencoba menghubungi, ternyata sampai sekarang telepon saya belum diangkat. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan multiple intelligence. Nah, multiple intelligence ini dicetuskan oleh ilmuwan yang bernama Howard Gardner, di mana multiple intelligence dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda. Di mana Gardner sendiri mendefinisikan kecerdasan itu sebagai sebuah kemampuan seseorang dalam memecahkan persoalan maupun menghasilkan suatu produk yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kadang di sekolah ada pendikotomian, ada anak yang dijudge sebagai anak yang cerdas, dan ada anak yang dijudge sebagai anak yang tidak cerdas. Biasanya anak yang cerdas ini eh, dikatakan cerdas karena dia mampu menguasai eh, materi pelajaran yang diberikan oleh guru, ataupun menjawab tes-tes dalam bentuk numerik maupun eh, literasi. Nah, menurut Gardner sebenarnya ada 9 jenis kecerdasan. Jadi tidak melulu kecerdasan itu diidentikan dengan kecerdasan matematik, kecerdasan bahasa, tapi ada beberapa jenis kecerdasan yang dikemukakan oleh Gardner. Yang pertama itu adalah kecerdasan berbahasa atau kecerdasan linguistik. Nah, teman-teman, anak dengan kecerdasan ini memiliki kepekaan memahami dan merangkai makna dan susunan kata-kata atau kalimat baik lisan maupun tulisan. Juga mereka sering menggunakan perbendaharaan kata yang luas. Jadi kecerdasan Kecerdasan. linguistik ini terkait dengan kecerdasan dalam menggunakan bahasa. Biasanya ciri-cirinya anak yang memiliki kecerdasan linguistik itu senang membaca buku. Eh, Tentunya buku apa saja, senang bercerita maupun mendengarkan dongeng. Selain itu, anak dengan kecerdasan berbahasa linguistik juga eh, senang untuk berkomunikasi, berbicara, berdialog, berdiskusi dengan orang lain, temannya. Kemudian anak dengan kecerdasan ganda itu eh, salah satu cirinya adalah pandai menghubungkan atau merangkai kata-kata atau kalimat baik lisan maupun tertulis. Jadi biasanya anak ini pandai dalam merangkai kata, pandai dalam membuat kalimat dengan bahasa yang baku dan mudah dipahami. Eh, Anak dengan kecerdasan linguistik pandai mengingat maupun menghafal, juga mudah mengungkapkan perasaan baik secara lisan maupun tulisan. Jadi eh, mereka mempunyai kemampuan untuk menyampaikan perasaan maupun pikiran mereka itu secara lisan dengan baik. Kemudian ada yang dinamakan sebagai kecerdasan logis matematis.
Nah, kecerdasan logis matematis ini merupakan kemampuan berpikir dalam penalaran atau menghitung, seperti kemampuan menelaah masalah secara logis dan matematis. Anak memiliki kemampuan mengidentifikasi pola-pola suatu kejadian dan susunannya. Mereka senang bekerja dengan angka serta ingin mengetahui sejauh mana cara kerja suatu benda. Nah, karakteristiknya mereka senang mencoba, bertanya, menyusun atau merangkai teka-teki. Selain itu, senang dan pandai berhitung serta bermain angka. Nah, anak yang memiliki kecerdasan logis matematis juga mudah mengorganisasikan sesuatu atau menyusun skenario. Jadi biasanya mereka mampu menyusun strategi secara runut dan teratur. Kemudian mampu berpikir logis, baik itu induktif, artinya menarik kesimpulan diawali dengan hal-hal yang bersifat khusus, maupun berpikir secara deduktif. Senang dengan silogisme, senang bermain logika, senang berpikir abstraksi dan simbolis, dan mengoleksi benda-benda dan mencatat koleksinya. Nah, selanjutnya ada kecerdasan visual spasial. Nah, kecerdasan ini terkait dengan kecerdasan menangkap bentuk suatu objek. Nah, anak dengan kecerdasan intelijensi ini memiliki kemampuan memahami alam secara akurat dan menciptakan ulang aspek-aspek alam seperti menggambar pemandangan. Nah, biasanya anak dengan kecerdasan visual spasial ini eh, dia memiliki kecakapan dalam menggambar pemandangan maupun menggambar objek yang ada dalam kehidupan sang anak. Nah, ciri-cirinya senang merancang sketsa, gambar, desain, grafik, tabel, kemudian peka terhadap citra, warna, dan sebagainya. Pandai memvisualisasikan ide. Jadi anak dengan kemampuan kecerdasan visual bergerak sesuai irama, seperti memukulkan jari sesuai dengan irama. Jadi dia mampu mengikuti irama musik dengan gerakan tubuhnya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik tubuh. Nah, kecerdasan kinestetik tubuh merupakan kemampuan untuk mengendalikan dan menggunakan badan dengan mudah dan cekatan. Nah, biasanya anak dengan kecerdasan kinestetik ini unggul dalam hal olah tubuh atau pelajaran olahraga biasanya. Nah, anak dengan inteligensi ini mampu menggunakan tubuh secara terampil dan menangani benda-benda dengan tangkas. Umumnya mereka lebih mudah mengingat sesuatu dengan melakukan gerakan daripada melihat atau mendengar. Nah, ciri-cirinya anak yang memiliki kecerdasan kinestetik tubuh ini mereka senang menari atau berakting, pandai dan aktif dalam olahraga tertentu. Jadi biasanya mereka menyenangi olahraga tertentu dan terampil dalam olahraga tersebut.
mudah berekspresi dengan tubuh, mampu memainkan mimik, cenderung menggunakan bahasa tubuh. Jadi dalam berkomunikasi mereka lebih sering menggunakan atau cenderung menggunakan bahasa-bahasa tubuh. Senang dan efektif berpikir sambil berjalan, berlari dan berolahraga. Pandai merakit sesuatu menjadi produk, senang bergerak, tidak bisa diam dalam waktu yang lama. Jadi anak-anak ini cirinya biasa di dalam kelas, mereka tidak tenang di tempat duduknya. Jadi mereka selalu bergerak dan tidak bisa diam dalam satu tempat dalam waktu yang lama. Nah, anak-anak ini juga senang kegiatan di luar rumah. Yang selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Nah, kecerdasan intrapersonal ini adalah kemampuan berpikir untuk memahami diri sendiri, melakukan refleksi diri dan bermetakognisi. Nah, anak dengan kecerdasan intrapersonal ini biasanya memiliki kemampuan untuk mengenali dan memahami dirinya. Dia tahu apa yang menjadi kelemahan dirinya maupun apa yang menjadi keunggulan dirinya. Nah, selain itu, anak ini juga memiliki kemampuan menggunakan kehidupan emosional untuk memahami dirinya sendiri dan orang lain. Adapun ciri-cirinya, mampu menilai diri sendiri, introspeksi diri atau bermeditasi, mudah mencela dan menguasai perasaannya. Kemudian sering mengamati dan mendengarkan. Anak dengan kemampuan kecerdasan interpersonal biasanya mampu bekerja dengan baik walaupun sendiri. Mampu merencanakan tujuan, menyusun cita-cita dan rencana hidup yang jelas. Kemudian berjiwa mandiri, dia tidak bergantung pada orang lain. Seperti contohnya dalam mengerjakan tugas, dia mampu mengerjakan tugas dengan mandiri. Anak ini juga mudah konsentrasi, memiliki keseimbangan diri, dan senang mengekspresikan perasaan-perasaan yang berbeda. Kemudian sadar akan realitas spiritual, bahwa anak ini biasanya memiliki kesadaran akan nilai-nilai agama yang tinggi. Nah, kemudian ada kecerdasan interpersonal atau kecerdasan sosial. Nah, biasanya anak dengan kecerdasan interpersonal ini mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, biasanya mereka memiliki banyak teman. Mereka juga menyukai permainan yang dilakukan secara beregu atau berkelompok. Cenderung menjadi pendengar di antara teman-temannya karena mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Jadi biasanya anak dengan kecerdasan interpersonal ini memiliki otoritas untuk menjadi pemimpin di antara teman-temannya. Karakternya ini mampu berorganisasi, menjadi pemimpin dalam suatu organisasi, mampu bersosialisasi menjadi mediator, bermain dalam kelompok atau dalam tim. Anak dengan kecerdasan interpersonal biasanya senang bermain berkelompok daripada bermain individu. Jadi anak dengan kecerdasan interpersonal ini biasanya senang berkumpul dengan teman-temannya. Biasanya menjadi tempat mengadu orang lain, senang berkomunikasi verbal dan nonverbal, kemudian peka terhadap teman. Jadi biasanya anak dengan kecerdasan interpersonal ini memiliki jiwa sosial yang tinggi.
dia mampu membaca situasi maupun keadaan yang dialami oleh temannya. Kemudian mudah mengenal dan membedakan perasaan dan pribadi orang lain. Nah, kecerdasan selanjutnya yakni kecerdasan naturalis. Eh, ini kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk memahami gejala alam. Nah, anak dengan kecerdasan ini mampu mengenali dan mengelompokkan sejumlah binatang atau tumbuhan. Biasanya anak ini senang berada di luar ruangan, senang berhubungan dengan alam seperti merawat tumbuhan dan binatang. Nah, adapun ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan naturalis, mereka biasanya hobi untuk memelihara flora dan fauna. Mereka biasanya memiliki kesenangan mengoleksi hewan peliharaan maupun tanaman-tanaman. Mereka ini pandai melihat perubahan alam, meramal cuaca dan meneliti tanaman. Dan juga senang dengan kegiatan yang dilakukan di alam terbuka. Jadi biasanya mereka akan sangat antusias jika kegiatan pembelajaran ini dilakukan di luar kelas. Kemudian ada yang namanya kecerdasan spiritual. Nah, kecerdasan spiritual ini biasanya banyak dimiliki oleh para rohaniawan. Kecerdasan ini berkaitan dengan bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhannya. Nah, kecerdasan ini dapat dikembangkan pada setiap orang melalui pendidikan agama. Nah, biasanya anak yang memiliki kecerdasan spiritual ini memiliki kesenangan untuk belajar agama ya. Biasanya mereka eh, dalam dalam agama Muslim biasanya mereka mudah dalam menghafal surah-surah maupun eh, materi-materi yang terkait dengan ajaran agama. Kemudian ada kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir dan menjawab berbagai persoalan dalam kehidupan dan eksistensi manusia di dalamnya. Misalnya saja eksistensi dirinya sendiri di muka bumi ini. Jadi biasanya orang dengan kecerdasan eksistensial ini sering eh, melakukan semacam kontemplasi ya, berpikir berpikir secara mendalam, memikirkan eksistensi dirinya dalam alam realitas yang tidak terbatas ini. Nah, ada beberapa penerapan dalam model pembelajaran eh, multiple intelligence. Ada penerapan multiple intelligence dalam model-model pembelajaran. Pertama itu dalam model pembelajaran integrated thematic instruction. Kemudian ada penerapannya dalam project basic learning, model project basic learning, maupun penerapannya dalam cooperative learning, model cooperative learning. Dan penerapan multiple intelligence ini dalam model experiential learning dan problem basic learning. Nah, dalam integrate basic learning, integrate thematic instruction, dalam penerapan multiple intelligence dalam pembelajaran tematik terpadu, guru dapat memperkenalkan topik atau tema dengan memanfaatkan setiap kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. Misalnya dalam topik tentang lingkungan, guru dapat
Gimana? Menghilang Baik, penyaji. ya, Prof. Oke. Ya, mohon maaf, Prof. Jaringan saya sempat terganggu, Prof. Oke, enggak masalah. Prof. Yang kedua adalah proyek basic learning. Jenis kecerdasan dalam memecahkan masalah atau proyek. Nah, siswa diberikan proyek yang harus diselesaikan dalam tim dan menggabungkan berbagai jenis kecerdasan seperti kecerdasan verbal linguistik, visual spasial, kinestetik, interpersonal, dan penerapannya dalam multiple intelligence. Dalam penerapannya, guru dapat memfasilitasi siswa untuk memilih proyek-proyek yang menarik minat mereka dan memanfaatkan kecerdasan mereka. Misalnya siswa yang tertarik dalam seni dapat membuat karya seni dan instalasi tentang isu lingkungan yang dipilih sebagai topik proyek. Nah, penerapan multiple intelligence dalam model cooperative learning. Nah, model pembelajaran cooperative learning sendiri ini menggabungkan berbagai jenis kecerdasan untuk mendorong kerjasama dan kolaborasi antar siswa. Penerapan multiple intelligence dalam model pembelajaran kooperatif dapat membantu siswa mengembangkan kecerdasan mereka melalui kerjasama tim dan belajar bersama. Dalam penerapan multiple intelligence di pembelajaran kooperatif, siswa dapat saling membantu dan belajar dari satu sama lain melalui diskusi kelompok atau persentase. Hal ini dapat membantu siswa mengembangkan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal, serta mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama tim, komunikasi, dan pemecahan masalah. Yang kemudian penerapan multiple intelligence dalam model pembelajaran basic learning. Nah, model pembelajaran PBL menggunakan berbagai jenis kecerdasan untuk memecahkan masalah atau tantangan tertentu. Di mana di sini siswa diajak untuk berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah dengan menggunakan kecerdasan logika, matematika, visual spasial, dan interpersonal. Nah, contoh penerapan multiple intelligence dalam model pembelajaran basic learning. Pertama itu dalam kecerdasan logika matematika. Nah, siswa dapat diberikan masalah atau tantangan yang memerlukan pemecahan masalah dan analisis yang logis. Guru dapat memberikan tugas untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi dengan menggunakan alat dan konsep matematika. Kemudian penerapannya untuk siswa dengan kecerdasan verbal linguistik. Siswa dapat diminta untuk membaca dan menganalisis tes atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang diberikan. Selain itu, siswa dapat diminta untuk membuat presentasi atau laporan tentang solusi yang mereka temukan. Untuk kecerdasan visual spasial, guru dapat memberikan gambar atau diagram untuk membantu siswa memvisualisasikan masalah dan solusi yang diusulkan. Siswa dapat diminta untuk membuat sketsa atau gambaran visual tentang solusi yang mereka temukan. Nah, untuk kecerdasan kinestetik,
siswa diminta untuk melakukan tindakan fisik atau eksperimen untuk memecahkan masalah. Contohnya, siswa dapat diminta untuk membuat model atau prototip untuk menunjukkan solusi yang mereka temukan. Nah, dalam kecerdasan interpersonal, siswa dapat diberikan tugas yang memerlukan kolaborasi dan kerjasama dengan anggota tim. Misalnya, siswa dapat diminta untuk bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Nah, kecerdasan interpersonal. Di sini siswa diminta untuk merefleksikan proses pembelajaran mereka dan mengevaluasi solusi yang mereka temukan. Selain itu, siswa juga diminta untuk mengidentifikasi dan menggunakan kekuatan diri mereka untuk membantu dalam pemecahan masalah. Nah, penerapan multiple intelligence dalam model pembelajaran experiential learning. Nah, model pembelajaran experiential learning ini menggabungkan berbagai jenis kecerdasan dalam memperoleh pengalaman nyata dalam pembelajaran. Nah, di sini siswa belajar melalui pengalaman langsung seperti kunjungan ke lapangan, eksperimen, atau simulasi dengan menggunakan berbagai jenis kecerdasan kinestetik, visual spasial, dan interpersonal. Penerapan multiple intelligence dalam model experiential learning dapat membantu siswa mengembangkan kecerdasan mereka dengan cara yang sesuai dengan preferensi belajar mereka. Kemudian penerapan dalam sumber belajar. Materi pembelajaran yang disajikan dalam berbagai format. Di sini guru dapat menyajikan materi pembelajaran dalam berbagai format seperti teks, gambar, video, atau suara, sehingga siswa dapat memilih format yang sesuai dengan tipe kecerdasan mereka. Misalnya, siswa yang lebih visual dapat belajar dengan lebih efektif melalui gambar atau video, sedangkan siswa yang lebih auditori dapat belajar dengan efektif melalui rekaman suara. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran yang beragam. Nah, guru dapat menyediakan kegiatan pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi keberagaman tipe kecerdasan siswa. Misalnya kegiatan studi tour, kegiatan eksperimen, dan lain-lain. Kemudian penilaian yang beragam. Guru dapat mengadopsi metode penilaian yang beragam untuk mengakomodasi berbagai tipe kecerdasan siswa. Misalnya, siswa yang lebih visual dapat dinilai melalui proyek seni atau desain grafis. Sedangkan siswa yang lebih logis matematis dapat dinilai melalui ujian tulis atau penyelesaian masalah. Kemudian pemilihan bahan bacaan yang bervariasi. Nah, di sini guru dapat menyediakan bahan bacaan yang bervariasi untuk mengakomodasi berbagai tipe kecerdasan siswa. Misalnya, siswa yang lebih linguistik dapat belajar dengan lebih efektif melalui buku-buku maupun artikel. Sedangkan siswa yang lebih naturalis dapat belajar dengan lebih efektif melalui bahan bacaan tentang alam atau lingkungan. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari multiple intelligence. Nah, kelebihannya yakni mampu mengakomodasi keberagaman siswa. Jadi, siswa tidak hanya dilihat dari satu sisi kecerdasan saja, tapi dengan multiple intelligence, siswa dipandang sebagai manusia yang unik, yang masing-masing memiliki kecerdasannya sendiri-sendiri. Kemudian menyediakan kerangka konseptual yang jelas. Jadi konsep kecerdasan multiple intelligence menyediakan kerangka konseptual yang jelas dan dapat dipahami oleh guru, siswa, dan orang tua sehingga memudahkan dalam merencanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Selain itu, yang menjadi kelebihannya yakni mengurangi stigma dan stereotip. Konsep kecerdasan multiple intelligence dapat membantu mengurangi stigma
dan stereotip yang terkait dengan kecerdasan dan prestasi akademik, sehingga siswa dapat diberi kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Adapun kekurangannya bahwa sampai saat ini masih terjadi perdebatan antara para ahli terkait validitas dan kegunaan dari multiple intelligence dalam pembelajaran. Yang kedua itu sulit diukur. Kecerdasan multiple intelligence sulit diukur secara objektif dan dapat membingungkan bagi siswa dan orang tua, terutama jika tidak dijelaskan dengan jelas. Kemudian meningkatkan kompleksitas pembelajaran. Jadi dapat meningkatkan kompleksitas pembelajaran dan membuat guru kesulitan dalam merencanakan dan mengelola pembelajaran yang efektif. Kemudian memerlukan sumber daya yang lebih banyak karena harus mengakomodir berbagai gaya belajar siswa. Jadi guru harus mempersiapkan bahan yang lebih variatif yang mungkin akan membebani dari segi anggaran, waktu, dan tenaga. Jadi sekian dan terima kasih setelah penjelasan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya karena di sini sudah azan duhur, saya hentikan dulu sejenak ya Prof. Mohon izin Prof. Oke, pembagian tugas ya. Pak Asyar istirahat sebentar. Oke, silakan Pak. Siapa tadi? Lupa saya namanya. Pasangan Anda. Pak, sudah ada belum? Belum. Saya lupa namanya tadi. Pak Norman. Pak Norman Mauludin. Ada nggak? Belum ada Prof. Oh, belum hadir ya. Tanggung jawab Anda double. Oke, silahkan nanti kita diskusikan bersama-sama. Silakan, adakah yang merespon apa yang disampaikan oleh Pak Asar tentang multiple intelligence? Pernah dengar nggak itu konsep MI itu? Kalau AI sering ya, kalau AI artificial. Nah ini Bu Cita sudah angkat tunjuk, cari, silakan Pak Asar dilanjutkan. Ya, terima kasih kesempatannya, Prof. Terima kasih, Mas Ajar. Saya mau bertanya mengenai multiple intelligence, jelas ya. Kita tahu di dalam pendidikan di Indonesia itu kan ada sekolah inklusi begitu ya. Saya sangat tertarik dengan sekolah inklusi karena di situ ada banyak sekali macam-macam karakter anak dan keterbatasannya begitu. Nah, yang saya soroti adalah anak-anak yang mengidap ADHD hiperaktif. Ya, secara mata telanjang kita tahu bahwa anak-anak yang hiperaktif itu akan lari ke sana, lari ke sini untuk mentransfer energinya begitu ya. Nah, bagaimana cara kita membedakan anak-anak yang menerapkan multiple intelligence jenis body kinestetik dengan anak-anak pengidap ADHD hiperaktif begitu. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu perbedaannya begitu, bagaimana cara kita memvalidasi anak-anak itu sudah menerapkan multiple intelligence body kinestetik atau jenis lainnya dengan anak-anak pengidap ADHD hiperaktif. Terima kasih Mas Ajar. Izin Mbak, ini tadi cara membedakan antara anak yang ini ya,
yang Cara membedakannya, apakah anak Tolong dijelaskan ADHD, HDHD itu apa? Mungkin Pak Asyar perlu penjelasan lebih lanjut. ya ADHD itu ke keterbatasan anak dengan motoriknya. Jadi ada oh yang ya ya, ya. hyperaktif, ada yang apa ya? Ada yang disleksia itu keterbatasan terhadap linguistiknya, matematisnya, kemudian cara menulisnya, disgrafia seperti itu. Banyak jenisnya, tetapi yang saya soroti adalah kelainan anak dengan hyperactive disorder atau kelainan anak terhadap kinestetiknya yang berlebihan. Udah ya, dipahami Mbak. Ya. Kemudian selanjutnya ada Mbak Eni Susanti, silakan Mbak Eni. Baik, saya akan bertanya. Nah, kan dalam tahap perkembangan kecerdasan itu kan menurut Piaget ya, itu kan mulai dari tahap sensorik umur 0 sampai 0 sampai 2 tahun. Terus kemudian tahap pre-operasional mulai dari 2 sampai 7 atau 8 tahun dan seterusnya. Nah, sejak tahap mana masing-masing dari jenis kecerdasan ganda tersebut itu terlihat serta mohon diberikan contoh ya kegiatan seperti apa yang dapat digunakan untuk mengembangkan kecerdasan ganda. Terima kasih. Bisa diulang tadi Mbak, sejak tahap mana? Sejak tahap mana masing-masing dari jenis kecerdasan ganda yang tadi disebutkan itu terlihat serta mohon diberikan contoh kegiatan Suaranya ini Mbak, suaranya kurang jelas Mbak ini. Eh, kan dari tahap perkembangan kecerdasan itu menurut Piaget kan ada beberapa tahap. Nah, yang pertama yang mulai dari tahap sensorik umur 0 sampai 2 tahun, kemudian tahap preoperasional yang mulai dari 2 sampai 7 atau 8 tahun ya, dan seterusnya. Nah, sejak tahap mana masing-masing dari jenis kecerdasan ganda tersebut terlihat serta mohon diberikan contoh eh, kegiatan-kegiatan seperti apa yang dapat digunakan untuk mengembangkan kecerdasan ganda. Terima kasih. Seperti apa ya? Ya, baik. Selanjutnya ada Mbak Ahiruni. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih kesempatannya Mas Azhar. Izin bertanya. Ini kan tadi ada berbagai macam kecerdasan ya. Semisal kita melakukan asesmen awal sebelum KPM itu atau di awal tahun ajaran baru itu dan ternyata 80% anak di kelas itu memiliki kecerdasan matematis logis. Sedangkan misalnya 20% lainnya itu macam ada kinestetik, linguistik, kemudian interpersonal, dan lain-lain. Boleh nggak Kecerdasan yang mayoritas? prioritas ya. Terima kasih Mas Azhar. Ya, silakan. Terus yang keempat ada Mas Akrimi. Baik, terima kasih Mas. Izin pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan saya juga nggak jauh-jauh dari teman-teman. Intinya, yang ingin saya tanyakan dari penjelasan saya tadi itu ada beberapa multiple intelligence gitu ya. Iya. Nah, dan itu juga tadi ditambahkan juga oleh pertanyaan Mbak Cita mengenai kelas inklusi seperti itu. Nah, berhubung kita sudah memasuki ranah TP, ada ranah teknologi pembelajaran, yang dimana kita juga bertugas ke depannya
mencari solusi mungkin terhadap permasalahan yang ada sekarang ini gitu. Ya salah satunya itu dalam teknik pembelajaran. Yang saya ingin tanyakan, apakah bisa kita melahirkan sebuah metode baru yang dimana dapat memasuki ataupun bisa dengan mudah digunakan oleh pendidik nantinya dalam menghadapi berbagai macam multiple intelligence ini seperti itu. Karena efek ataupun dampaknya ke depan itu ya sangat luar biasa. Seperti Pak Haryat Haryat Moko juga menjelaskan dalam bukunya gitu, yang berjudul Jalan Baru Kepemimpinan dan Pendidikan gitu. Dia menjelaskan bahwa multiple intelligence itu ya harus sangat diperhatikan karena dua yang akan diterima tantangan terhadap permasalahan pendidikan itu hoax dan permasalahan emosional sosial. Nah, seperti itu ya kita sebagai pendidik nantinya akan diuji untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, pertanyaan saya ulangi, apakah bisa kita mengulang ataupun merancang sebuah metode pembelajaran yang dimana menggabungkan semua ataupun menggabungkan multiple intelligence itu dalam mengajar seperti itu. Bisa ya, Mas? Terima kasih. Ya, Mas. Ya, ya. Oke. Baik, kalau tadi 4 pertanyaan dan saya mohon waktu beberapa menit untuk memikirkan jawaban dari masing-masing pertanyaan. Izin Prof. Ya, mungkin karena Pak Azhar itu sendiri ya, teman-teman yang lain boleh kok membantu pemikirannya supaya pemanfaatan waktu kita tidak terlalu banyak terbuang gitu. Ya, silakan. Bu Ya, Agi itu mau berbicara itu. silakan baru nih. Terima kasih kesempatannya Prof. Asri dan Mas Azhar. Ini kebetulan multiple intelligence ini jadi skripsi saya waktu S1 dulu. Jadi saya mengembangkan sebuah aplikasi pembagian kelompok diskusi. Ini berdasarkan multiple intelligence. Jadi kalau misalnya yang dari Mbak Cita tadi terkait dengan ADHD dengan multiple intelligence, saya memandangnya sebagai sesuatu yang berbeda, Mbak Cita. Jadi kalau ADHD itu adalah sebuah kebutuhan khusus, kalau multiple intelligence itu cenderung pada ini bakat atau sesuatu yang lahir dari pembawaan, kemudian dia juga sesuatu yang bisa diasah. Jadi misalnya kinestetik bulan ini dia gemar sekali berolahraga, dia rajin yoga, dia rajin ikut volley dan sebagainya. Tapi bulan depan ternyata dia mengasah di bidang natural, naik, dia senang jalan-jalan ke pantai dan sebagainya. Nah, menurut saya kalau dari pandangan saya antara ADHD dengan multiple intelligence itu sesuatu yang berbeda karena ADHD itu kebutuhan khusus sedangkan multiple intelligence itu seperti pembawaan atau bakat atau kita menyebutnya passion atau sesuatu yang bisa kita usahakan, bisa kita latih, misalnya gambar dari yang nggak bisa jadi bisa gambar kayak gitu. Kemudian menanggapi yang dari Mas Akri ini, kalau menurut saya yang tadi mungkin ya Mas Akri ini dari metode diskusi saja bisa kita gunakan untuk mengakomodasi semua kecerdasan. Jadi misalnya dalam atau di project based learning. Kalau misalnya project based learning itu biasanya terdiri dari 3 sampai 4 anak. Kemudian nanti kalau di dalam project itu kadang ada yang bertugas sebagai writer
ada yang bertugas sebagai desainer atau apa ya, ilustrator, ada yang sebagai presentator. Nah, itu nanti kita bisa membagi anak-anak menjadi berkelompok tapi berbeda-beda kecerdasannya. Nanti mereka bisa saling kolaborasi, yang misalnya satu kelompok nanti ada yang nulis atau kecerdasannya linguistik, ada yang gambar atau visual, ada yang presentation atau interpersonal dan sebagainya. Begitu mungkin bisa sedikit menjadi tambahan. Terima kasih kesempatannya Prof. Asri, Mas Azhar. Ya, terima kasih Mbak Uni yang tadi telah menjawab pertanyaan dari kita maupun Mas Akrimi. Mungkin ada umpan balik yang ingin disampaikan. Izin menanggapi, Mas. Oh ya, Baik, terima kasih Bu Rutni telah kita di sini kita coba berdiskusi ya. Jadi yang saya tangkap dari penjelasan Ibu Runi tadi itu, ya kita berarti bisa kita adakan suatu teknik pembelajaran atau metode pembelajaran dengan yang dimana memperhatikan multiple intelligence ini. Nah, tadi juga Mas Azhar juga menyinggung masalah dikotomi ya, Mas ya. Nah, berarti dalam hal ini kan terjadinya dikotomi nih, adanya pemisahan kelompok misalnya kecerdasan A, B, C meskipun itu dalam satu kelas. Nah, berarti yang pertama itu dalam segi pembelajaran ataupun dalam tahapan pembelajaran itu bisa-bisa saja di saat adanya dikotomi ataupun terjadinya dikotomi di suatu proses pembelajaran seperti itu. Dan yang kedua, mungkin juga saya ingin mengetahui mungkin dari tanggapan kawan-kawan yang lain, bagaimana di saat dikotomi itu meskipun ada namun tidak ternilai seperti itu. Karena gini, di saat adanya dikotomi dan emosional si siswa itu tidak kuat, mungkin itu justru malah terjadi ya kebalikannya seperti itu. Kita anggap itu menyenangkan, pembelajaran itu menyenangkan, justru dengan adanya perbedaan seperti itu, justru kebalikan seperti itu. Mungkin bagaimana tanggapan? ya terima kasih atas ininya umpan baliknya. Tapi sebelumnya saya ingin jawab dulu pertanyaan yang disampaikan tadi oleh Mbak Runi. Ini mengenai eh, apakah boleh seorang guru menerapkan eh, metode pembelajaran berdasarkan eh, kecerdasan mayoritas ya yang ada di kelas. Nah, saya pikir sebagai seorang guru itu harus ini bersikap adil dalam mengajar ya. Artinya harus mampu menggunakan metode yang eh, mengakomodir semua jenis belajar anak. Jadi tidak boleh cenderung kepada satu metode saja karena setiap anak itu menurut saya adalah makhluk yang unik ya, yang perlu difasilitasi untuk belajar sesuai dengan gaya dan kemampuan belajarnya. Tuh Mbak Runi tadi. Kemudian tadi Mas Akrimi bertanya, eh, bisakah kita melahirkan sebuah metode baru dalam mengajarkan ini multiple intelligence? Ya, saya pikir bisa-bisa saja ya. Seorang guru kemudian apa namanya menggunakan metode untuk apa namanya mengajarkan
materi dengan cara yang bervariasi, tentunya ini juga mampu mengakomodir kemampuan belajar siswa yang berbeda-beda. Artinya nggak masalah jika seorang guru menggunakan metode yang baru sepanjang metode itu efektif dan benar-benar bisa diterapkan di dalam kelas. Itu mungkin dari saya, Mas. Terima kasih, Mas. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan terkait Oh iya, saya ini ingin ada Zuliansyah ya. menanggapi. Ya, saya sedikit ingin menanggapi jawaban tentang yang tadi itu tentang ADHD dan multiple intelligency. Kalau tadi Bu Runi yang jelasin bahwa ADHD dan multiple intelligency itu berbeda. Sebenarnya menurut saya ADHD itu bukan pembedanya, tapi ADHD itu adalah faktornya. Faktornya bagaimana? Karena ADHD itu kan bawaan si anak itu, terutama yang kita bahas hyperaktif itu adalah sifat asli si anak. Dan bagaimana kalau saya tangkap dari pertanyaan Mbak Cita itu bagaimana si multiple intelligency menanggapi anak ADHD tersebut. Sebenarnya sangat-sangat bisa karena kita percaya tidak ada manusia yang, kalau saya yang sepengetahuan saya bahwa dalam dalam teori pembelajaran multiple intelligence ini, dia percaya bahwa tidak ada orang yang bodoh, tidak ada orang yang tidak bisa. Masing-masing individu itu memiliki kecerdasannya masing-masing, dan multiple intelligence itu memandang masing-masing tersebut apa. Nah, yang jadi misi itu ketika kita melihat anak dengan kebutuhan khusus, kita harus pandai mencari celah. Kadang mereka memang punya kecerdasan ganda, saya lebih gampang nyebutnya kecerdasan ganda atau multiple intelligensinya itu, misalnya dia autis, anak autis itu tidak bisa fokus. Nah, jadi begitu dia fokus sama satu, misalnya kecerdasan lainnya, dia bisanya cerdas dalam menggambar. Menggambar itu kecerdasan apa? Dan itu kita kaji terus. Bagaimana kita menyesuaikan itu dengan kecerdasan yang lain-lainnya. Kita latih. Misalnya kita ingin logik matematika atau sains, kita kaitkan dengan gambar. Itu akan melatih kecerdasan mereka bertambah dari kecerdasan yang udah mereka pahami sebelumnya. Nah, jadi kalau dikatakan ADHD dan multiple intelligency itu berbeda, menurut saya sih nggak berbeda sih, karena itu sebenarnya bukan berbeda, tapi faktornya, gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Mas Azul. Oh ya, mau menanggapi juga, mau bertanya deh ya, yang jelas. Berarti multiple intelligence itu bisa ini ya, bisa divalidasi sebenarnya ya. Apakah anak ini menerapkan multiple intelligence body kinesthetic atau anak ini pengidap ADHD begitu? Menggunakan ciri-cirinya tadi Mbak Cita. Saya dulu Ya, Mbak. misalnya nanti menggunakan saya. Tapi sebelumnya saya ini dulu persilakan. Mohon maaf ya Mbak Roni ya. Ini ada mungkin pandangan dari Mbak Yusuf, dari Mas Yusuf. Dipersilakan Mas. Oh ya, baik, terima kasih Mas Azhar dan teman-teman. Menarik untuk didiskusikan. Mungkin saya menanggapi terkait dengan multiple intelligence ini ya, dan terkait yang menjadi isu saat ini, yaitu kurikulum merdeka gitu ya. Bahkan beberapa daerah sudah ada yang menerapkan bahwa setiap sekolah ini wajib menerima anak-anak inklusif tadi gitu ya, termasuk dari perkembangan bagaimana, dan mungkin teman-teman juga mendengar apa yang dibicarakan Menteri Nadiem saat ini adalah bahwa untuk masuk TK ini tidak, masuk SD itu tidak perlu diberikan tes calistung gitu ya. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka itu mungkin teman-teman juga pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi. Ya, salah satu munculnya pembelajaran berdiferensiasi tadi mungkin sedikit menanggapi pertanyaan dari Mas Akrimi gitu ya. Adakah metodenya gitu ya. Nah, teman-teman, peran TP menurut saya sangat penting untuk memberikan asesmen ya, asesmen awal yang sangat banget dibutuhkan guru-guru di lapangan. Bagaimana
teknologi ini membantu guru-guru untuk mendiagnosis kebutuhan awal siswa gitu ya. Nah, itu yang saat ini belum terjadi gitu ya di lapangan. Dan ketika saya melihat banyak guru-guru yang setiap guru pelajaran itu memberikan diagnosis sendiri gitu ya. Bagaimana memberikan tes sendiri. Padahal sebenarnya kita bisa mewujudkan ada rekam medik siswa bahwa sebenarnya dari SMP, SMA, terus dia masuk ke perguruan tinggi, perkembangan intelijensis itu akan terekam seperti apa gitu ya. Nah, seperti kayak masuk SMA gitu ya. Mereka masuk SMA, siswa-siswa ini, maka guru sebelum menerapkan pembelajaran diferensiasi tadi sesuai dengan kebutuhan belajarnya, maka dia adakan diagnosis awal gitu ya, tes diagnostik gitu. Nah, disitulah peran guru memetakan mana sih siswa yang berkebutuhan A, siswa yang berkebutuhan B gitu ya. Baru dari situ guru itu menerapkan strategi yang baik atau metode yang baik itu seperti apa. Nah, disitulah sebenarnya peran TP sudah mulai muncul ya, dari mulai mendesain bagaimana tes diagnostik ini dilakukan, terus metode yang tepat dan media yang digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan tadi gitu. Nah, itu sangat sangat identik dengan isu yang saat ini sekarang sedang terjadi di dunia pendidikan, yaitu dengan kurikulum merdeka, yaitu mengakomodir kebutuhan belajar siswa, bukan lagi menghendaki sesuai dengan kehendak guru di dalam mengajar. Kita nggak bisa nih, oh kamu maunya gerak terus ya di kelas gitu. Ya kita nggak bisa karena anak tersebut mungkin kritik gitu ya. Nah, kita harus benar-benar mengakomodir bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dilakukan, termasuk adanya diferensiasi konten, proses, produk ya. Apakah diberikan permasalahan, nanti siswa ada yang dengan melukis gitu ya, suka melukis, dia menggambarkan permasalahan itu dengan melukis dan sebagainya. Jadi memang pembelajaran berdiferensiasi itu yang tadi mungkin tidak disinggung di dalam salah satu model pembelajaran yang diterapkan, itu juga yang sedang jadiin gitu ya, yang mungkin teman-teman ATTP bisa melihat bagaimana itu diterapkan sebagai sebuah metode gitu. Dan tes diagnostik awal gitu ya, memang perlu dilakukan untuk mengetahui apakah anak tadi berkebutuhan khusus atau memang dia punya intelijensi tersendiri gitu. Nah, itu perlu diadakan tes diagnostik, dan biasanya tes diagnostik ini di sekolah ini dilakukan oleh guru BK sebagai data profil siswa awal yang kita pegang. Tapi setiap guru pun perlu untuk melaksanakan diagnostik itu untuk mengetahui metode yang tepat sebelum dilaksanakan pembelajaran. Mungkin itu ya Mas Akrimi, Mas Azhar. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Tadi Mbak silakan Mbak Runi. Halo. Sudah Pak Azhar. Terwakilkan. Ya, makasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Eni. Sejak kapan ya masing-masing jenis kecerdasan ganda ini terlihat? Terus kegiatan seperti apa yang digunakan untuk mengembangkan kecerdasan ganda? Nah, sebenarnya kecerdasan ganda ini terlihat sejak masa tumbuh kembang anak ya, pusaka didik. Nah, itu tadi biasanya terlihat dari ciri-ciri yang dimiliki oleh masing-masing karakteristik kecerdasan. Sebagai contoh di sini tadi ada kecerdasan logis matematika ya. Di sini biasanya kecerdasan logis matematika itu terlihat senang dan pandai berhitung dan bermain angka. Kemudian dia mengoleksi benda-benda dan mencatat koleksinya. Begitupun dengan anak-anak dengan kecerdasan linguistik, dapat kita identifikasi dari perilaku sehari-hari yang ditunjukkan oleh anak. Seperti contoh mereka senang membaca buku, bercerita dan mendongeng. Nah, terkait dengan pengembangannya sendiri, di sini di bukunya Prof. Asri
Di sini Lesser menjelaskan bahwa ada lima strategi dasar pembelajaran kecerdasan ganda. Yang pertama itu awakening inteligensi, yakni membangunkan atau memicu kecerdasan, yaitu upaya untuk mengaktifkan indera dan menghidupkan kerja otak. Kemudian ada amplifying inteligensi, itu memperkuat kecerdasan, yaitu dengan cara memberi latihan dan memperkuat kemampuan membangunkan kecerdasan. Kemudian ada teaching for intelligence, yakni mengajarkan kecerdasan, yaitu upaya untuk mengembangkan struktur pelajaran yang mengacu pada penggunaan kecerdasan ganda. Dan yang terakhir ada transfer inteligensi, yakni transfer kecerdasan, yaitu usaha untuk memanfaatkan berbagai cara yang dilatihkan di kelas untuk memahami realitas di luar kelas atau pada lingkungan nyata. Itu mungkin jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Mbak ini. Selanjutnya saya silakan kepada Prof. Asri untuk meluruskan apa yang seharusnya diluruskan. Silakan Prof. Baik, tema kita hari ini tentang multiple intelligence ya. Kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk. Kecerdasan itu apa? Kecerdasan itu apa? Kita mesti paham dulu apa itu kecerdasan. Kita dulu pernah mengenal namanya IQ. Pernah ya? Tes IQ. Bahkan sampai sekarang masih ada tes IQ. Apa bedanya? Hal-hal seperti ini. Tes IQ. Jadi question intelligence itu penemunya adalah Binet dan Simon. Nah, multiple intelligence ini belum lama ya, tahun 90-an. Awal menjelang 90-an. Kalau IQ itu udah lama. Nah, MI ini multiple intelligence ini ditemukan oleh Howard Gardner. Dia seorang dokter yang akhirnya terjun juga di bidang psikologi dan pendidikan. Awalnya dia seorang dokter, nah sering melihat gejala-gejala kecelakaan yang terkait dengan fungsi otak ya. Nah, Gardner dengan timnya meneliti orang-orang yang kecelakaan. Nah, ini nggak tahu nih apa namanya fungsi otaknya David yang sudah disiksa oleh siapa? Mario Dandi. Nah, itu sampai sekarang belum bisa memahami siapa bapaknya, siapa. Karena itu terkait dengan otaknya katanya bergeser gitu, bergeser. Luka-luka pada otak itu. Nah, Gardner meneliti itu. Jadi ketika ada kecelakaan, langsung ada orang yang nggak bisa bicara ketika luka di daerah tertentu. Atau memorinya hilang ketika luka di daerah tertentu. Nah, akhirnya tahun pertama dia menemukan ada 7 kecerdasan manusia. Jadi kecerdasan manusia itu, otak manusia itu digambarkan sebagai, kalau saya melihat kayak pematang sawah itu ya. Ada batas-batas. Ketika kecelakaan ada di sini, dia nggak bisa ngomong. Ketika ada di sini, dia nggak bisa ngitung. Jadi dia menemukan ada 7. Kayak kapling-kapling tanah gitu ya. Nah, kemudian tahun berikutnya dia menemukan satu lagi kecerdasan naturalis. Tetapi di luar sudah ada kecerdasan yang lain. Di luar penelitiannya Gardner.
Ada kecerdasan eksistensialis dan kecerdasan spiritualis yaitu. Nah, itu oleh Gardner belum ditemukan letaknya di daerah mana di dalam otak manusia itu. Dia belum bisa menemukan yang dua kecerdasan itu. Tetapi di luar di masyarakat sudah berkembang itu. Nah, kecerdasan yang dimaksud oleh Binet dan Simon dan yang dimaksud oleh Gardner itu ada perbedaan. Ya. Kalau dulu oleh Binet dan Simon dikatakan sebagai bakat, ya, bakatnya musik, bakatnya olahraga, bakatnya ngomong, bakat ngomong itu apa? Nah, itu oleh Gardner dikatakan sebagai kecerdasan, bukan bakat. Nah, kalau Anda, Mas, dalam tesis Anda nanti Anda menggunakan teorinya Gardner, katakanlah begitu, nggak ada kata bakat. Bakatnya musik, nggak ada. Itu kecerdasan, oleh Gardner dikatakan sebagai kecerdasan. Dia menemukan ada 8 kecerdasan. Kemudian berkembang di luar ada 10, nggak tahu sampai sekarang mungkin ada temuan-temuan baru ya. Silahkan itu dicari itu. Nah, kecerdasan itu dikatakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah. Kemampuan untuk memecahkan masalah atau menghasilkan sesuatu yang baru, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada budaya tertentu. Pada budaya tertentu. Jadi kalau misalnya kita melihat anak-anak di kota, mereka kemarin libur saya bermain dengan cucu-cucu saya. Cucu yang 1 tahun 2 bulan itu sudah makan harus menghadap game, bukan game ya, apa namanya itu, film anak-anak yang usia 1 tahun 2 bulan. Itu baru mau makan nih karena dia asik melihat itu ya, melihat peran-peran apa itu binatang atau apa. Artinya itu usia sangat dini saja sudah mengenal teknologi. Nah, usia-usia di atasnya, yang usia yang kelas 2 SD itu sudah bisa membuat berbagai macam permainan. Nanti gambarnya sendiri dibuat, lidahnya keluar dengan macam-macam gitu. Nanti gambar binatang dibuat seperti ini, seperti itu. Itu kelas 2 SD perempuan, yang kelas kakaknya lagi buat robot. Artinya di mereka anak-anak yang sudah mengenal teknologi, ya mereka cerdas dalam memanfaatkan teknologi. Karena memang budaya itu ada di sekitarnya, di sekitar kehidupannya. Tetapi coba dibawa ke daerah yang jauh sana, yang tidak ada sinyal yang enggak ada. Dan di situ sepi, adanya pohon-pohon yang ketakutan dia. Karena bukan minta untuk menggunakan teknologi ya akan kesulitan. Tetapi ketika dia memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan lingkungannya, bagus. Sementara anak-anak yang ada di termasuk cucu saya ketika dibawa ke daerah seperti itu takut. Takut. Nah, artinya apa? Kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, untuk menghasilkan sesuatu itu macam-macam ya. Ada metode, ada alat, ada yang dibutuhkan oleh masyarakat pada budaya tertentu. Jadi jangan dibandingkan. Wah, anak-anak kota itu lebih cerdas daripada anak-anak kampung. Oh, no, no, no. Budaya ini lebih bagus daripada budaya. Oh, enggak.
ya, tergantung konteksnya. Nah, itu tolong dipahami bahwa kecerdasan itu diartikan seperti itu. Nah, oleh sebab itu menurut Gardner, manusia itu memiliki kemampuan itu. Setiap manusia memiliki dan bisa ditingkatkan, bisa diperkuat itu. Ya. Tetapi kecerdasan itu juga bisa berubah. Ketika anak dari daerah studi di kota misalnya dengan budaya kota, ya dia akan memiliki kecerdasan-kecerdasan yang dibutuhkan di kota. Demikian juga anak dari kota ketika dia harus berada mengikuti orang tuanya, katakanlah begitu. Atau orang yang sudah dewasa harus tugas di daerah tertentu yang membutuhkan eh, ketahanan fisik karena harus melintasi medan-medan yang berat. Dia memiliki kecerdasan, suatu saat akan berkembang terus. Tadi malam saya mendengarkan Kick Andy itu juga begitu. Ketika dia ada di daerah-daerah tertentu yang jauh sana ya harus mempelajari begitu kondisi fisik. Jadi kecerdasan itu dapat berubah, dapat diajarkan. Kecerdasan merupakan realitas majemuk yang muncul di bagian-bagian yang berbeda pada sistem otak atau pikiran manusia. Jadi kecerdasan itu dimiliki oleh manusia. Semua kecerdasan itu hanya ada yang menonjol dari beberapa kecerdasan. 1-2 kecerdasan bisa menonjol. Nah, dosen kita di UNY itu pernah ya, beliau seorang dokter, pemain PSIM, sepak bola, juga elektronik bagus ya penguasaannya. Jadi satu orang itu bisa memiliki beberapa kecerdasan dominan di dalam dirinya. Dan itu bisa hilang ketika tidak dilatih. Bisa hilang. Tetapi yang belum punya kecerdasan tertentu bisa juga ditingkatkan dan menjadi ahli. Nah, itulah pentingnya pendidikan. Nah, kapan itu dikatakan sebagai kecerdasan? Ada kriteria keabsahan munculnya teori kecerdasan ini menurut Gardner. Yang pertama, memiliki dasar biologis. Ya. Jadi setiap orang itu punya sifat-sifat dasar untuk bertahan hidup, untuk memecahkan masalah, untuk mencari kebutuhannya. Itu sifat dasar biologis manusia. Dan sifatnya universal, siapapun dia manusia, suku apapun, dari manapun, itu memiliki sifat-sifat dasar seperti itu. Ya. Butuh berkomunikasi dengan orang lain. Ada sifat dasar seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bersifat universal bagi spesies manusia. Dimanapun dia berada, dimanapun apapun latar belakangnya. Jadi sifatnya universal. Kemudian sebagai nilai budaya, suatu keterampilan. Bahasa berupa lisan, tulisan, atau benda-benda, ya. Jadi bisa ditunjukkan, bisa dinyatakan dalam bentuk simbol. Kecerdasan musik pasti dia bisa sebagai aransemen, sebagai pencipta lagu atau apa. Kalau kecerdasan yang lain, logika matematik,
Nah, IQ yang dikatakan oleh Binet dan Simon itu gabungan dari dua kecerdasan yang dikemukakan oleh Gardner, yaitu kecerdasan logis matematik dan linguistik verbal. Itu IQ. Kemudian secara khusus Daniel Goleman itu menggabungkan dua kecerdasan interpersonal dan intrapersonal itu menjadi kecerdasan emosional. Jadi Goleman itu secara khusus mempelajari kecerdasan emosional. Sehingga dia memiliki banyak data, hasil-hasil penelitian. Ternyata kecerdasan emosional itu pengaruhnya 70% terhadap keberhasilan hidup, terhadap kesuksesan hidup seseorang. Kecerdasan emosional itu gabungan antara kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Itu banyak data-data yang dikemukakan oleh Goleman sehingga diharapkan itu menjadi pijakan, menjadi dasar pendidikan. Karena 70% kontribusinya terhadap keberhasilan hidup dalam karier maupun dalam masyarakat. Nah, bagaimana mengembangkan kecerdasan itu tadi sudah dijelaskan oleh penyaji, ya, Mas Azhar. Nah, problem kita adalah seperti yang tadi ditanya oleh Saudara Akrimi, gimana sih orang TP? Orang TP ketika berhadapan dengan berbagai macam kecerdasan itu. Ya, silahkan kalau mau melakukan diagnosis dulu. Kelas saya itu ada berapa macam kecerdasan ya yang dimiliki oleh anak-anak. Sehingga jangan ini ya, buruni ya. Jangan mengikuti mayoritas. Ya, nanti yang minoritas nggak dapat pelajaran dengan baik. Ya, seperti kelas inklusi itu. Setiap orang diberi kesempatan untuk berkembang potensinya. Nah, ini gimana tugas TP? Tugas TP. Gunakan multimetode, multimedia. Multimedia tidak berarti teknologi ya, dengan berbagai evaluasi. Evaluasi jangan paper and pencil. Itu sangat menguntungkan bagi mereka yang memiliki kecerdasan linguistik verbal. Kecerdasan yang lain nilainya rendah, ya. Apalagi yang budi kinestetik dengan penilaian soal yang paper and pencil test, ya kecerdasan yang lain skornya rendah. Nah, itu kecerdasan orang TP untuk melayani berbagai macam kecerdasan. Artinya apa? Tema kita adalah multiple intelligence sebagai pijakan, sebagai dasar untuk mengembangkan produk-produk TP, ya, dijadikan sebagai dasar. Tapi kalau mau meningkatkan kecerdasan ya boleh, kenapa tidak? Misalnya ingin memiliki putra, anak saya ingin menjadi penyanyi, penyanyi. Ya sejak kandungan itu dikenalkan lagu-lagu seperti cucu saya yang nomor 2 itu ketika mamanya hamil ditempelin itu pakai apa? Pakai ditempelkan di perutnya itu musik-musik. Sampai sekarang ngedance terus dia setelah SD nggak berhenti-berhenti nyanyi. Kalau Anda bisa melihat ini di Jogja, ada di rumahnya di Jogja. Baru kelas 2 SD ininya pialanya udah berapa itu, banyak sekali. Karena sejak kandungan ya orang tuanya ingin dia menjadi seperti itu. Sehingga ketika TK lomba-lomba sampai sekarang masih terus. Sabtu depan dia juga tampil lagi.
Nah, jadi kecerdasan itu bisa dikembangkan sejak dalam kandungan. Tapi juga bisa hilang. Saya dulu suka ngelukis, bahkan diterima di perguruan tinggi seni rupa karena juara terus melukis sampai ditampilkan di lukisan saya. Sekarang saya melukis nggak bisa sama sekali. Nggak bisa saya karena hilang sekian puluh tahun tidak saya kembangkan. Nah, artinya kecerdasan itu bisa dipupuk tapi juga bisa hilang. Nah, itu ya. Oke, silakan. Bagaimana model pembelajaran yang berdiferensiasi ya, yang dikemukakan tadi dijelaskan oleh Saudara Yusuf tadi. Ini tugas kita memang. Prakteknya seperti apa ya? Kalau kita kan masih ngobrol ini. Prakteknya harus jelas, harus paham itu. Nah, apa yang dikatakan Saudari Cita tadi ya memang beda ya antara ada sedikit perbedaan. Kalau adik-adik atau itu kan ABK ya. ABK itu cenderung menetap. Anak berkebutuhan khusus ya cenderung tapi tidak berarti tidak bisa dirubah. Kalau tidak bisa dirubah ya nggak usah masuk sekolah. Ya, cenderung karena itu memang kebutuhan khusus ya. Beda dengan kecerdasan multiple ini. Tetapi tidak berarti anak ABK itu tidak bisa dikembangkan potensinya. Ada pemahaman Ibu Cita? Masih hadirkah Anda? Di grup. Di link ini. Oh, saya kok tidak melihat nama Anda. Sudah keluar Cita Kisyaraning. Kayaknya terlempar kok. Terlempar. Baik, waktunya sudah lewat ya. Sudah lewat 10 menit. Kita sudahi. Begitu Pak Asyar. Teman Anda hadirkah? Pak. Oh, Pak Norman hadir ternyata. Tetapi Anda diam saja, tidak membantu pasangan Anda. Oke. Baik, kita sudahi ya. Waktunya sudah habis. Kita ketemu minggu depan. Penyaji berikutnya siapa? Saya sama Mas Azul nanti teori pemrosesan informasi. Oh, pemrosesan informasi. Baik, disiapkan ya materinya. Oke, kita sudahi. Selamat siang semuanya. Minggu depan masih ada ya? Masih ada ya mata kuliah ini ya? Belum libur ya? Oh, belum. Kita liburnya tanggal 19, tanggal 17 masih. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Salam sehat. Siang, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Ya. Prof. Oke. Wah, 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 wah.